Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu dan bapak guru dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sukses dalam aktivitas dalam dunia pendidikan. Baik ibu dan bapak, dalam kesempatan ini saya akan coba sedikit berbagi cerita apa yang baru di platform mereka mengajar tentang penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Ini sudah dimulai ibu dan bapak. Baik, sebelum lanjut silahkan ibu dan bapak subscribe, like, komen, dan share informasi ini ibu dan bapak ya. Nah, ini sudah ada di berandanya PMM ibu dan bapak. Kita lanjut saja, saya tidak akan memperpanjang mukodimah di sini karena ini semuanya nanti ibu dan bapak bisa membaca dan melihat langkah-langkahnya apa yang kita lakukan. Dalam kesempatan ini saya akan fokusnya nanti terhadap praktiknya seperti itu ya. Baik, ini silahkan kita pelajari ibu dan bapak. Ini dibaca saja ibu dan bapak, silahkan nanti baca. Di sini akan saya jelaskan apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa masuk ke tahap penilaian kinerja. Yang pertama, sebagai pegawai kita sudah mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Sebagai penilai kita sudah menilai refleksi tindak lanjut dan perilaku kerja. Jadi ketika kedua ini sudah kita lakukan, maka kita sudah bisa untuk lanjut ke penilaian kinerja ya. Karena di awal-awal dulu pun kita sudah sampaikan bahwa nanti proses penilaian itu sampai akhir Mei, dan di Juni kita sudah bisa melakukan penilaian gitu ya. Tapi ibu dan bapak, ini ternyata tidak ada batasannya ya. Silahkan ibu dan bapak nanti pelajari ini. Ini bagaimana predikat kinerja ditentukan ya, silahkan dibaca sendiri. Ini tahapannya ibu dan bapak, dari kepala sekolah dikumpulkan kepada dinas pendidikan untuk memberikan predikat kinerja organisasi, sehingga nanti bisa diterima oleh guru predikat kinerjanya. Kalau kita sebagai kepala sekolah, dari tim kerja ke kepala dinas, diskusi dengan kepala sekolah, nanti dari kepala dinas kita dapat menerima predikat kinerjanya. Seperti itu ibu dan bapak ya. Ini pertanyaan-pertanyaan umum yang nanti bisa ibu bapak baca sendiri gitu ya. Baik, kita tidak berlama-lama di sini karena ini bisa dibaca dan dipelajari di beranda platform mereka mengajar. Jadi ibu dan bapak silahkan langsung dibaca sebelum ini hilang dari beranda kita ibu dan bapak ya. Karena ini tidak selamanya akan bertahan di beranda kita. Baik, karena begitu banyaknya program yang dibuat oleh penyedia platform mereka mengajar. Baik, kita lanjut. Kita langsung ke pengelolaan kinerjanya ibu dan bapak. Klik di sini. Setelah itu kita ambil sebagai pejabat penilai kinerja. Ibu dan bapak, lalu kita lakukan penilaian. Baik ibu dan bapak, sebelumnya ini tidak dilakukan penetapan predikat kinerja, belum ada di kita ya. Tapi sekarang sudah muncul ibu dan bapak. Ya, sudah muncul ya. Jadi di sini petunjuknya, lakukan penetapan predikat kinerja. Kita kirim data penilaian kinerja ke dinas pendidikan terlebih dahulu, nanti baru kita bisa cek tombol penilaian, tekan tombol cek penilaian di atas untuk mengirimkannya ibu dan bapak. Di sini ini dia ibu dan bapak, lakukan penilaian kinerja. Ini ada cek penilaian, kita klik. Setelah kita cek penilaian, di sini sudah ada lagi menu baru ibu dan bapak. Ini menu barunya, cek rangkuman untuk lanjut ke penetapan predikat kinerja. Rangkuman berisi penilaian guru yang sudah selesai ya, cek secara berkala. Ketika bapak ibu sudah selesai menilai guru, status praktik kinerja dan status perilaku kerjanya, maka akan tampil di sini ibu dan bapak. Ini ya, contoh. Ini kita cek satu. Kita cek nilainya. Ini sudah. Jadi
syaratnya yang dua ini ibu dan bapak ya. Ketika praktik kinerjanya sudah selesai dikumpulkan oleh guru dan kita atasan sudah selesai menilai perilaku kerja, maka ini sudah bisa kita berikan penilaian. Ternyata ibu dan bapak, di guru pun ini sudah tampil ya. Guru pun sudah bisa mencek. Ini di gurunya nih. Ini nilainya di sini. Rating praktik kinerjanya sesuai ekspektasi, rating perilaku kerja di atas ekspektasi, rekomendasi peringkat kerjanya baik. Ini rekomendasi yang akan kita kirimkan ke kepala dinas pendidikan. Baik, langsung kita cek itu di guru per gurunya. Lalu kita di sini kita kirim data ibu dan bapak. Kita mengirim datanya kepada kepala dinas pendidikan. Namun ibu dan bapak, di sini kita masih bisa merubah nilai, akan mencek nilai guru-guru kita ibu dan bapak ya. Ini kita cek, dan di sini kita masih ini peringkat kinerja otomatis terisi berdasarkan rating, ubah sesuai kebutuhan status belum ada perubahan. Jadi ibu dan bapak, di sini kita bisa merubah sesuai kebutuhan. Misalnya kita memberikan nilai terlalu tinggi, mungkin kita pas mengisinya kurang paham atau gimana ya, ternyata penilaian kita terlalu tinggi untuk guru, masih kita rubah. Contohnya ini berarti di sesuai ekspektasi, praktik kerjanya sesuai ekspektasi, sementara perilaku kerjanya di ekspektasi. Sementara seharusnya ini semuanya, dan ini ada pertimbangannya ibu dan bapak. Ini target, ini poinnya itu ada 52 poin, nanti dia realisasinya akan terisi sendiri secara otomatis ya. Poin pengembangan kompetensi ini akan terisi secara otomatis. Ini ada 52 poin. Apakah ini nanti semua sertifikatnya sudah dikumpulkan, maka di sini akan terisi juga ibu dan bapak. Ini misalnya kita mau rubah sesuai ekspektasi bisa, tapi harus kita sesuaikan dengan praktik kerjanya ya. Kita kembali ke sini karena mungkin ini terlalu tinggi ibu dan bapak ya. Ini kita nilai, kita cek. Ini perlu ubah. Jadi perilaku kerja ini masih kita bisa ubah, kita ubah lalu kita lanjutkan. Ini masih kita bisa kita ubah. Mungkin kita terlalu tinggi menilainya ibu dan bapak, mungkin terlalu tinggi menilainya, maka ini bisa kita rubah ya. Ini bisa kita rubah, nanti baru kita cek. Ini kita jadikan dia kita jadikan sesuai ekspektasi ya. Sesuai ekspektasi. Lalu kita kumpulkan lagi ya, kita kumpulkan. Setelah itu ini dia. Di sini otomatis akan berubah ibu dan bapak. Ini sesuai ekspektasi, dan rating perilaku kerjanya yang tadi di atas ekspektasi pun sudah menjadi sesuai ekspektasi gitu ya. Seperti itu ibu dan bapak. Lalu ini ini sebagai contoh saja ibu dan bapak ya, dan ini masih bisa kita ubah. Baik, lalu kita kembali. Jadi ibu dan bapak, sebelum dikumpulkan ini data ini dikirim kepada dinas pendidikan, lebih baik kita perhatikan dulu. Ini ya, tadi yang kita perbaiki adalah ini Nelpayanti ini ya. Ini sesuai ekspektasi tadi ibu dan bapak. Ini contohnya. Ini dia 136 poin. Ini contoh guru-guru yang sudah mengumpulkan mengisi sertifikatnya ibu dan bapak ya. Kalau seperti ini berarti dia harus, karena akan menjadi pertimbangan kita, berarti sesuai ekspektasi ya. Jadi ini yang saya rubah, namun itu hanya contoh saja ibu dan bapak.
Nah, ini di atas ekspektasi. Saya menilainya di atas ekspektasi karena dia seorang guru penggerak dan poinnya pun 136 itu sudah dipenuhi semuanya ya Ibu dan Bapak ya. Nah, ini dia di atas ekspektasi. Ini 56 poin juga sudah dikumpulkan. Jadi Bapak, Ibu dan Bapak, ketika sertifikatnya dikumpulkan oleh guru, maka ini akan terisi otomatis. Baik, mungkin ini misalnya contohnya dia guru penggerak di atas ekspektasi juga, berarti kalau dia di atas ekspektasi ini berarti nilainya sangat baik nanti Ibu dan Bapak. Itu contoh. Lalu ini pertimbangan saya, dia poinnya sudah terpenuhi 136 karena ini ada sertifikat guru penggeraknya. Contoh saja, apakah nanti ini akan saya kirim atau tidak, itu tergantung saya yang menilai Ibu dan Bapak ya, tergantung kita yang menilai. Baik, nah ini jadi Ibu dan Bapak, di sini kita bisa melihat apakah ada perubahan terhadap nilai yang dilakukan oleh guru-guru kita. Maka di sini kita bisa rubah Ibu dan Bapak ya, setelah kita cek kita rubah gitu ya. Nah, saya simpan draft, dan ini saya kembalikan lagi seperti semula sesuai ekspektasi. Ini kita simpan draft, saya simpan draft saja dulu, belum saya kirim karena nanti masih ada perbaikan yang akan saya lakukan. Baik Ibu dan Bapak, mungkin itu ya sedikit berbagi pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya Ibu dan Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.